Tapi untuk di PKKB kita baru mulai untuk galang itu, dan juga di Satgas NTT, kalau orang nikah kita wajib kumpul siripinang. Saya dengar-dengar ini ada anggota yang mau nikah, belum ada info kapan kita kumpul siripinang. Ini ada, kebetulan ada Pak Agus di sini, jadi selesai ini kayaknya kita dengar, beliau harus bersuara karena beliau juga pengurus. Kalau ada saudara mau nikah berarti harus, ya kita sedikit banyaknya kita tetap bersama sebagai keluarga. Amin Bapak Ibu. Kita tetap bersama. Itu sebabnya Bapak Ibu saya mengajak terutama anak-anak muda, jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan seperti ini. Jangan pernah merasa diri kita sudah hebat, kita sudah kaya, kita banyak duit, kita punya segala sesuatu, lalu kita tidak butuh orang, kita tidak butuh saudara-saudara kita yang lain. Itu sesuatu yang salah, itu pikiran yang salah. Bapak Ibu ingat bahwa ada begitu banyak orang yang saya jumpai hampir setiap waktu. Ada begitu banyak orang yang kaya, punya duit, punya segala sesuatu, bahkan dia kalau mau beli batang juga bisa. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diselesaikan dengan sendiri. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diselesaikan dengan apa yang kita punya dalam kehidupan kita. Hanya bisa diselesaikan dengan kebersamaan dan persatuan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Bapak Ibu, seperti saya bilang tadi di awal bahwa terkadang dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, kalau kita terlalu memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan berpikir kita, itu justru akan membuat kita jauh daripada saudara-saudara kita. Kalau kita terlalu menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi, maka itu akan membuat kita jauh daripada saudara-saudara kita. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, orang Kabupaten Kupang di Batam ini banyak sekali. Ini belum seberapa, belum setengahnya juga ini, bahkan mungkin seperberapa. Belum sampai setengahnya, ini masih banyak sekali orang Kabupaten Kupang yang ada di Batam. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa kalau seandainya kita mau menjadikan kesatuan hati itu menjadi sesuatu yang paling utama tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Bapak Ibu, firman Tuhan sebenarnya juga sedang mengingatkan kita, jangan memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi atau perkara-perkara yang terlalu besar yang di luar kemampuan kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan bahwa hal ini juga sebenarnya mengingatkan kita bahwa makan tidak makan, yang penting berkumpul. Itu yang sebenarnya menjadi sesuatu yang luar biasa dari orang-orang tua kita di kampung. Bapak Ibu, di kampung sana bahkan mungkin ketika kita lagi buat apapun itu semangat gotong royong, semangat kekeluargaan itu menjadi sesuatu yang paling utama. Mau ada makan, tidak ada makan, yang penting bersama dulu. Mau makan, minum, tidak ada pun sebenarnya, yang penting kita bersama-sama dulu. Bapak Ibu, ingat bahwa sesuatu yang sedikit itu akan dibuat Tuhan menjadi berlimpah oleh karena kebersamaan dan kesatuan hati kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, melalui melihat kebersamaan kita hari ini, saya yakin bahwa semangat kita yang nanti mungkin akan kita diskusikan setelah ini untuk pelaksanaan kegiatan pengukuhan pengurus PKKB di Batam, itu pasti akan terlaksana. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita banyak sebenarnya. Misalkan dipatok per orang 100.000 saja, apa yang kurang? Ini untuk kebersamaan kita. Tapi itu juga jangan menjadi hal yang paling utama. Gara-gara dipatok 100.000 lalu dia tidak mau kasih 100.000, hanya dia tidak mau datang. Jangan juga. Bapak Ibu, walaupun memang pengurus sudah share di grup, Pak Bendahara sudah share nama-nama yang bayar, siapa yang belum. Pak Sek juga sudah bersuara per orang sekian di grup. Kalaupun itu tidak ada Bapak Ibu, jangan jadikan itu menjadi sesuatu yang akhirnya memisahkan diri kita dari saudara-saudara kita. Karena itu bukan hal yang paling utama dalam sebuah persatuan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari jadikan hal-hal yang lain menjadi nomor sekian. Tapi persatuan dan kesatuan menjadi yang paling utama, supaya kita menjadi keluarga yang kuat, yang kokoh, yang erat, saling mendukung satu sama lain di tanah rantau ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa sudah sekian lama kita, rata-rata semua kita yang dari Kabupaten Kupang, yang kadang ini saatnya mari kita menunjukkan bahwa ternyata kita juga bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan dulu memikirkan bahwa kita akan melakukan sesuatu untuk dikenal orang, tidak. Yang paling utama adalah mari kita lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, dan nanti Tuhan akan buat yang lain.
Kadang-kadang ketika orang terlibat dalam organisasi, dia pengen dikenal dulu. Dia mau dia terkenal, dia mau dia dikenal orang. Itu menjadi nomor sekian. Bapak Ibu, kalau kita sudah memuliakan Tuhan, maka hal-hal yang lain itu akan mengikuti segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka dalam persatuan kita hari ini, mari yang paling utama adalah kita mau supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kita mau supaya Tuhan dimuliakan melalui apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ingat bahwa sebenarnya di antara kita ada begitu banyak sekali orang-orang hebat yang Tuhan pakai. Dan sebenarnya juga kita bisa menghasilkan banyak hal. Kita bisa menghasilkan banyak hal yang bisa dipakai untuk menolong orang lain. Ingat bahwa ketika kita bersatu, maka segala sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin bisa kita lakukan, itu bisa kita lakukan karena ada kesatuan hati. Dan di sana juga Tuhan bekerja untuk menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa jangan memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Dalam kebersamaan, dalam persatuan, mari yang kita pikirkan adalah kebersamaan. Yang kita pikirkan adalah jangan memikirkan diri sendiri, jangan mementingkan diri sendiri, tapi sebisa mungkin jadikan orang lain lebih penting daripada diri kita. Maka pada akhirnya Tuhan yang akan mengangkat kita, Tuhan yang akan menolong kita. Bapak Ibu, saya diajarkan satu hal seperti ini. Ketika berdoa, jangan terlalu sibuk untuk berdoa bagi diri sendiri, tetapi coba habiskan lebih banyak waktu untuk doakan orang lain. Maka ingat bahwa ketika kita mendoakan orang lain, Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Terkadang Bapak Ibu, kalau kita sibuk mendoakan diri kita sendiri lalu lupa mendoakan orang lain, maka itu kadang-kadang membuat kita menjadi manusia egois. Dan jangan salah kalau Tuhan tidak berkati kita, karena kita terlalu mementingkan diri sendiri. Maka ingat bahwa dalam persatuan kita, dalam perkumpulan kita, dalam persaudaraan dan kesatuan kita, mari kita lebih dahulu memikirkan kepentingan-kepentingan dari saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini saya lihat kadang-kadang pengurus mau kunjungan, ada anggota yang lahiran atau sakit, begitu keluar dari rumah sakit dikunjungi, kadang-kadang kasihan Pak Sek teriak sendiri dari sana, mau berapat atau tidak? Kalau tidak saya mau pulang ini. Wih, luar biasa. Saya berharap Bapak Ibu, mari mulai ke depan kita coba menaruh perhatian yang sama. Sebisa mungkin jangan hanya pengurus saja, tapi semua anggota juga. Bapak Ibu, ingat bahwa kadang-kadang dalam kondisi-kondisi seperti itu, kehadiran kita tanpa bawa sesuatu pun itu sudah luar biasa. Kadang-kadang orang berpikir kalau dia hadir ke sana minimal harus bawa amplop. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin ingatkan, kita jadikan amplop itu menjadi nomor sekian. Saya sering diajarkan, terutama Pater Tony juga sering ingatkan saya. Ingat ministry of presence. Pentingnya kehadiran kita itu luar biasa, lebih penting daripada uang. Kehadiran kita di tengah-tengah orang yang sedang berduka itu bagaikan obat yang luar biasa, memberikan penghiburan bagi mereka. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita hadir saja tanpa membawa apa-apa, orang merasa diperhatikan. Jangan memikirkan lebih dulu, saya mau ke sana tapi bawa apa? Gara-gara tidak ada apa-apa, maka tidak jadi ke sana. Akhirnya orang di sana berpikir, wah mereka tidak peduli dengan saya. Padahal sebenarnya dalam hati dia pengen datang, tapi karena tidak ada uang di kantong. Nah ini kan kadang-kadang membuat kita jadi jauh, membuat hubungan kita jadi renggang. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini sekali lagi saya ingatkan kita, mari kita jadikan persatuan dan kesatuan menjadi sesuatu yang paling utama, dan kita berusaha hadir di tengah-tengah masyarakat. Jangan hanya hadir di tengah-tengah kita, tapi berusaha untuk peduli dengan semua orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Berusaha untuk terus-menerus menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Ingat Bapak Ibu bahwa ketika kita menjadi orang yang murah hati, tangan lebih suka terbuka untuk menolong orang, maka pada akhirnya berkat Tuhan itu akan datang dengan sendirinya. Bapak Ibu, kadang-kadang yang jadi masalah adalah orang lebih suka, lebih condong memberikan tangan untuk meminta, berharap untuk menerima sesuatu daripada memberikan tangan untuk menolong orang lain. Ingat bahwa ada satu hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika mungkin kita melihat orang-orang membutuhkan di sekitar kita, mari ketika setelah melihat
Kalau ada kegerakan, ada gerakan di hati kita tergerak untuk menolong mereka, maka berikan tangan kita untuk menolong orang-orang di sekitar kita, supaya semakin banyak orang tertolong melalui perkumpulan kita. Bapak Mama sekalian, hari ini kita di sini untuk bersyukur bersama-sama. Ini mungkin adalah pertemuan besar, pertemuan bersama, tapi sekaligus saya kalau tidak salah kita juga sekalian syukuran karena ada berkat untuk Pak Ketua dan Ibu Ketua. Ada di sampingmu. Oh, ada di belakang. Iya, Pak Ketua dan Ibu. Kita bersyukur ada berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan kita bersyukur juga selain itu juga ada keturunan-keturunan yang boleh Tuhan karuniakan bagi beberapa keluarga yang baru melahirkan. Ada Om Nathan ya, istrinya baru melahirkan kemarin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melihat ini semua sebagai berkat Tuhan yang perlu disyukuri. Dan ingat bahwa ketika kita memberikan tangan kita untuk menolong orang lain, bersama-sama peduli terhadap semua orang di sekitar kita, maka Tuhan akan turun tangan untuk memberkati kita, menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur siang hari ini kami boleh ada di sini ya Tuhan. Engkau boleh mengingatkan kami supaya kami boleh sungguh-sungguh memiliki kesatuan hati dalam membangun perkumpulan Kabupaten Kupang bersatu di tengah-tengah kota Batam ini ya Tuhan.